Jaga, doa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum mulai, Ibu akan absen dulu ya. Ada Darmawan, Aditya, Amelia Putri, Arum, Aurel, Dea Ayu, Dianita, Paras, Iska, Kaila, Yakin, Rizkyada, Janja, Muhammad Akmal, Muhammad Atar, Muhammad Lafri, Muhammad Nur, Raihan, Sydney, Dahla, Dalha, Noki, Nuraliansa, Firdaus, Raisa Alma, Saskia, Farida, Siti Nur Habibah, Tiara, Zahra. Nah, ada beberapa teman kalian yang tidak masuk ya. Beberapa orang di sini tidak ada keterangan apa yang lainnya. Alhamdulillah masih bisa diberi kesehatan dan mengikuti pelajaran hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan alat tulis, rapikan alat tulis di mejanya, lalu buku bahasa Indonesia disiapkan. Ya. Hari ini masih semangat ya mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks cerpen. Masih ingat ya? Teks cerpen. Minggu lalu kita sudah mempelajarinya. Minggu ini atau hari ini kita masuk ke bab 3 ya. Bab 3 materinya apa? Teks tanggapan. Teks tanggapan. Silakan dibuka, di LKS-nya ada di situ materi teks tanggapan halaman 64. Ya. Halaman 64. Sudah dibuka halaman 64? Sudah. Ya. Kalau sudah, sebelum kita beranjak ke materi, Ibu ingin sampaikan dulu ya. Ingin menyampaikan di sini tujuan pembelajaran teks tanggapan. Yang pertama di sini, melalui kegiatan membaca teks tanggapan dengan mode pembelajaran problem based learning, peserta didik atau kalian harus mampu mengidentifikasi
kalian mengidentifikasi atau mencari informasi pada teks tanggapan. Ya. Lalu yang kedua nanti kalian berdiskusi, ya, harus mampu berdiskusi dengan peserta didik, ya, membaca teks tanggapan, lalu apa? Dapat memahami, ya, memahami informasi yang sudah diidentifikasi tadi. Kan yang pertama tujuannya mengidentifikasi, ya. Lalu yang kedua memahami informasi yang didapat yang sudah tadi diidentifikasi. Tujuan yang ketiga, nah melalui penugasan nanti akan ada LKPD dan tugas. Peserta didik atau kalian anak-anak itu harus mampu menjelaskan informasi apa saja yang didapat di dalam teks tanggapan, ya. Lalu yang berikutnya melalui diskusi kelompok, melalui model pembelajaran berbasis unik, peserta didik harus mampu apa? Memberikan tanggapan, ya, memberikan tanggapan kepada informasi yang didapat. Tadi misalkan teman kelompoknya maju ke depan, ya, menyampaikan informasi yang didapat. Nah, kalian yang mendengarkan itu harus mampu memberikan tanggapan. Tanggapannya berupa apa? Berupa ujian atau kritik, ya. Nanti akan dibahas di dalam lagi apa perbedaan ujian dan kritik. Lalu yang kelima, peserta didik atau kalian nih, siswa anak-anak mampu menyimpulkan informasi. Jadi menyimpulkan informasi yang didapat, ya, setelah tadi mengidentifikasi, terus memahami, terus apalagi menyimpulkan, yang terakhir nanti akan ada mempresentasikan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, tentang materi teks tanggapan. Lihat di sini, kalian fokus ke layar ini, fokus ya. Lihat materinya teks tanggapan. Teks tanggapan, ya. Di bab 3 itu ada materi teks tanggapan. Teks tanggapan. Lalu lihat di sini pengertian teks tanggapan. Apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Teks tanggapan menurut KBBI dapat diartikan sebagai suatu sambutan terhadap ucapan yang dapat berbentuk komentar dan lain sebagainya. Nah, jadi pengertian teks tanggapan yaitu teks tanggapan menurut KBBI. KBBI itu apa sih? Kaidah Kamus Besar. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya betul. Nah, dapat diartikan sebagai suatu sambutan terhadap ucapan yang dapat berwujud kritik, komentar dan lain sebagainya. Nah, di situ bisa berupa kritik, ya, saran, tanggapan, sanggahan, pujian. Nah, itu sama dengan komentar tadi, ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada apa? Ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama cirinya apa? Teks tanggapan memiliki isi yang bersifat objektif. Teks tanggapan memiliki isi bersifat objektif. Objektif itu apa artinya? Objektif itu benar atau kebenarannya bisa dibuktikan. Lalu yang kedua cirinya Teks tanggapan memiliki kaidah kebahasaan yang unik. Kaidah kebahasaan ini disampaikan secara nada dan logis. Nah, teks tanggapan memiliki kaidah kebahasaan yang unik, ya. Lalu kaidah kebahasaan ini disampaikan secara jelas dan logis. Jelas dan logis. Logis itu apa artinya? Logis itu artinya masuk akal, ya. Jadi alasannya atau komentarnya itu harus logis, harus masuk akal.
pembahasan, ya. Memuat inti pembahasan dari penulis. Lalu yang ketiga ada penegasan ulang. Apa tuh yang dimaksud dengan penegasan ulang? Bagian terakhir atau penutup dari teks tanggapan. Nah, penegasan ulang itu bagian terakhir atau penutup dari teks tanggapan. Penegasan ulang. Jadi tadi sudah ada evaluasi, sudah ada deskripsi. Nah, di terakhir ada penegasan ulang. Ditegaskan ulang yang sudah dibahas di atas tadi, ya. Sama halnya sih seperti kesimpulan, ya. Nah, hanya di dalam struktur teks tanggapan di sini penegasan ulang. Tapi isinya sama. Di situ ditegaskan ulang apa-apa saja yang sudah diulas melalui evaluasi, lalu melalui deskripsi. Nah, itu ya, paham ya strukturnya ya. Kita lanjut ke berikutnya. Aspek kebahasaan teks tanggapan. Ya. Nah, selain struktur, di dalam teks tanggapan juga ada aspek kebahasaannya. Nah, di sini kita lihat yang pertama apa coba dibaca? Penggunaan kalimat sakti yang berbagai Aspek kebahasaan yang pertama di dalam teks tanggapan itu penggunaan kalimat aktif, ya. Kalimat aktif ditandai dengan predikat berupa verba imbuhan ber, ya. Lalu ada me, lalu ada kan atau verba aus atau verba tanpa imbuhan, ya. Tanpa imbuhan artinya tidak ada me di awal, terus tidak ada akhiran kan atau an, ya. Itu berarti verba tanpa imbuhan. Yang berikutnya, yang kedua, silakan dibaca. penggunaan kata tugas. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Ya. Yang kedua dari aspek kebahasaan teks tanggapan itu penggunaan kata tugas, ya. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, tetapi bukan berupa afiks atau imbuhan. Jadi kita bisa kaji lebih dalam lagi ini makna gramatikal atau makna leksikal itu apa, gitu ya. Kalau makna gramatikal, sedikit saya ulas ya. Makna gramatikal itu contohnya seperti minum, peminum, minuman. Itu katanya hampir sama, tapi maknanya berbeda, ya. Kalau minum apa? Berarti kita melakukan apa? Minum. Kalau peminum itu artinya apa? Yang melakukan. Nah, yang melakukan, tuh tahu banget ya. Peminum itu artinya yang melakukan, peminum, ya. Minum minuman artinya jenis. Jangan ragu-ragu, dibuka maskernya, ya. Kalau minum minuman itu artinya jenis minuman. Nah, jadi minum minuman itu termasuk ke dalam makna gramatikal. Lalu ada makna leksikal. Makna leksikal itu makna yang jadi kita bisa lanjut ya. Nah, berikutnya ke materi berikutnya. Yang ketiga dari aspek kebahasaan teks tanggapan. Yang ketiga apa? Penggunaan kalimat deskripsi secara umum. Kata deskripsi berarti gambaran, akan tetapi kata deskripsi juga memiliki makna uraian secara jelas dan terperinci. Nah, yang ketiga aspek kebahasaan dari teks tanggapan itu penggunaan kalimat deskripsi. Secara umum, kata deskripsi berarti gambaran, ya. Akan tetapi kata deskripsi juga memiliki makna uraian secara jelas dan terperinci. Deskripsi itu udah nggak asing ya. Deskripsi itu di kelas 7 loh. Kalian sudah kelas 9 berarti sudah ingat. Masih ingat nggak apa deskripsi?
Jadi deskripsi itu biasanya menggambarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Nah, di dalam kalimat atau paragraf deskripsi itu biasanya sesuai dengan apa yang kita alami. Deskripsi, nah kan di sini dijelaskan makna uraian secara jelas dan terperinci. Terperinci berarti apa aja yang pernah kita lihat, apa aja nih yang pernah kita rasakan, kita dengar, itu dituliskan di dalam paragraf deskripsi atau kalimat deskripsi. Jangan lupa lagi nih ya, deskripsi. Deskripsi itu dari kelas 7 sudah dipelajari ya. Penilaian kalimat yang Penggunaan kalimat. Nah, yang keempat di sini penggunaan kalimat penilaian. Kalimat yang berisi pernyataan penilaian berupa kritik atau pujian. Ya. Jadi kita di dalam teks tanggapan itu aspek bahasanya termasuk dalam kalimat penilaian. Kenapa? Karena di situ kita akan memberikan kritik, ya, berupa kritik atau pujian. Kalau kritik apa sih, kalian suka mengkritik nggak? Suka ya? Sebenarnya kata kritik memang agak asing ya, karena itu lebih formal mungkin ya. Tapi kalau di dalam medsos kalian berkomentar, kalau kata komentar itu mungkin sudah tidak asing dan kalian pun suka berkomentar. Nah, itu sama halnya dengan mungkin ya. Kalau pujian itu lebih ke apa? Bersifat pujian, komentar yang bersifat apa? Negatif. Positif. Nah, jadi kalau pujian berupa komentar atau tanggapan yang positif. Kalau kritik, apa? Komentar yang Kalau kritik itu lebih kayak menilai ya. Jadi dia di situ bisa berupa kritikan pedas atau negatif gitu ya. Jadi lebih fleksibel. Kalau kritik itu bisa diartikan macam-macam. Mungkin kita mengkritik secara positif bisa ya. Mengkritik secara misalkan kekurangan dari seseorang atau kekurangan dari karya seseorang itu berupa kritik. Jadi kritik itu fleksibel, bisa positif, bisa juga berupa kalimat atau pendapat yang negatif. Tapi jelas kalau pujian itu di situ dia memberikan tanggapan yang positif ya. Ada 4 aspek di dalam aspek kebahasaan teks tanggapan tadi. Lalu mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Nah, tadi sudah dijelaskan, mungkin kurang paham ya. Apa yang dimaksud dengan tanggapan? Tadi tanggapan adalah menafsirkan informasi, mengenali, lalu menyusun. Jadi ada 3 nih. Tanggapan itu bisa menafsirkan, bisa mengenali, ya. Terus menyusun juga informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Ya. Paham nggak? Paham ya? Nah, tadi mengenai tanggapan ya, teman kalian bertanya mengenai tanggapan. Tanggapan itu apa? Katanya. Jadi di situ bisa menyusun, terus menafsirkan, ya, mengenali dari sebuah informasi. Terus ada yang mau bertanya lagi? Ya? Nah, perbedaan pujian dan kritik barusan saja
saja ya. Ibu sudah jelaskan ya. Baiklah, mungkin kalian kurang fokus ulang ya. Tadi kritik itu bisa berupa apa? Kalimat positif, bisa juga kalimat yang negatif ya. Misalkan kita mengkritik sebuah karya, nah menurut kalian bahasanya kurang bisa dimengerti ya. Bisa juga misalkan bahasanya terlalu menggunakan bahasa kiasan misalnya. Nah, itu kritik misalnya ya. Terus kalau pujian di situ kalimatnya biasanya kalimat yang positif ya. Kalau pujian misalnya nih saya memuji kelas ini, oh kelas 92 paling the best. Karena apa? Karena anak-anaknya aktif, karena anak-anaknya rapi ya, rajin bersih-bersih, kelasnya selalu rapi. Nah itu kalimat pujian. Nah, itu perbedaan antara kritik dan pujian ya. Lalu ada lagi yang mau bertanya ya, fungsi. Nah fungsinya apa? Teks tanggapan fungsinya apa ya? Tadi sudah dijelaskan atau belum? Nah fungsi dari teks tanggapan itu memberikan kritik ya, memberikan kritik, terus mengapresiasi sebuah karya. Jadi kita memberikan apresiasi, memberikan pendapat, oh kira-kira karyanya bagus atau tidak gitu ya. Terus memberikan saran kepada suatu persoalan melalui cara yang terarah ya. Nah 3 tadi apa? Memberikan kritik, mengapresiasi, lalu memberikan saran. Nah itu fungsi dari teks tanggapan. Paham nggak? Paham ya? Nah, terus ada lagi yang mau bertanya ya, kelompok Apa itu struktur teks tanggapan? struktur teks tanggapan. Tadi sudah jelas, baik diulang juga ya. Nah, struktur teks tanggapan itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama evaluasi, yang kedua Deskripsi, yang ketiga penegasan ulang. penegasan ulang. 3 struktur ya. Nah, dari penjelasan dan tadi pertanyaan kalian sesungguhnya sudah Ibu sampaikan. Mungkin kalian yang kurang memperhatikan, lain kali lebih konsentrasi lagi. Nah, untuk berikutnya Ibu ada tugas ya, LKPD untuk kalian secara berkelompok ya. Nanti kalian mengerjakan bekerjasama dengan kelompoknya. Terus Ibu nggak mau kalian mengerjakan yang lainnya ngobrol atau bersama. Jadi semuanya harus fokus ya. Siap ya? Baiklah. Ibu akan bagikan tugas LKPD-nya untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sudah masing-masing
Jadi setelah kalian membaca atau menyimak teksnya, kalian catat informasi yang kalian dapat di dalam teks tanggapan tadi, ya. Lalu ada beberapa pertanyaan di situ, kalian jawab, ya, sesuai dengan informasi yang kalian dapat dan sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ, ya. Sudah paham? Di kelompok 5 dan 6 sudah paham? Oke ya, silakan kalian kerjakan. Jangan ngomong-ngomong, bareng-bareng ya. Kerjakan. Jadi tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang ngobrol, semuanya bekerja aktif dalam kelompoknya. Silakan dikerjakan. Baca dulu perintahnya. Nih, dibaca dulu perintahnya. Bacalah teks tanggapan berjudul ekstrakurikuler dan pelajaran tanggapan. Lalu amatilah apa saja nih yang harus diamati. Topiknya, karakteristik teks, isi teks. Lalu catat. Hasil pengamatannya dalam Ya, jadi dicatat nih hasil pengamatan kamu nih, dibaca dulu bareng-bareng. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan. Baca bareng-bareng sini, bareng-bareng dibaca teksnya, lihat perintahnya apa, ya. Simak, dibaca dulu, lalu dilihat tugasnya apa, pertanyaannya apa, mencari informasi, ya.
Ya kan? Apa yang mau ditanyakan jawab? Apa enggak tugasnya? Kalau diisi ya jawab. Baca isinya. Ini informasi apa saja yang ada di dalam teks tanggapan yang saya atau yang ibu berikan, ya. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? 5? 6? Nah, berarti dari 4 kelompok ini udah selesai mengerjakan tugasnya ya. Ya, baik, berikutnya kalian presentasikan ya informasi apa nih yang sudah didapat di dalam teks tanggapan yang kalian simak tadi, ya. Perwakilan kelompok mau diacak atau berurutan dari kelompok diacak. Nah, baiklah. Kalau diacak berarti ibu yang menentukan ya siapa dulu yang maju nih, biar tidak jenuh ya. Dari kemarin tugasnya disampaikan berurutan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Sekarang ibu minta dari kelompok 5 dulu. Kelompok 5. Ya, penampilan atau presentasi awal kita akan dengarkan dari kelompok 5 dulu ya. Silakan kelompok 5, informasi apa saja yang sudah didapat ya. Ibu karena ada beberapa informasi yang ditanyakan agar waktunya semua kebagian tampil di depan, jadi ibu meminta hanya satu informasi yang kalian sampaikan ya. Nah, dari perwakilan kelompok 5 silakan disampaikan informasi yang terdapat pada poin 4. Ya, dibaca pertanyaannya, informasinya apa? Tanya dong. Nah, jadi di sini di poin 4 ditanyakan kapan nih pemerintah menetapkan penambahan jam pada jam pelajaran. Silahkan informasinya apa tuh yang didapat? Nah, menurut kelompok 5 ya, di sini mereka berpendapat atau memberikan informasi kapan Kementerian dan Kebudayaan memutuskan
5 memberikan informasi bahwa penambahan jam ya ditambahkan pada saat tahun ajaran baru tahun 2014 dan 2015. Nah, jadi informasi yang didapat oleh kelompok 5 tadi, sejak kapan sih pemerintah menambahkan jam tambahan? Nah, jadi informasinya itu pada saat tahun 2014 dan 2015. Coba kelompok lain ada yang sama? Informasinya sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama, ada yang sama, ada yang tidak ya. Boleh kalian berpendapat. Nah, tadi yang sudah disampaikan kelompok 5, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, berikutnya Ibu ingin mendengar presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3, silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Suaranya ya, kalau presentasi itu kalian suaranya harus di mana biar terdengar. Ya. Apa manfaat dari peserta didik jika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Dapat meningkatkan kecerdasan, menambah wawasan, dapat menyalurkan bakat, minat, dan potensi. Nah, jadi kelompok 3 di sini menyampaikan informasi poin yang kedua. Yang kedua ditanyakan apa sih manfaat bagi peserta didik jika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Apa nih manfaatnya menurut kelompok 3? Dapat meningkatkan kecerdasan, menambah wawasan, dapat menyalurkan bakat, minat, dan potensi. Nah, dapat meningkatkan kecerdasan, lalu dapat menambah wawasan, dapat menyalurkan bakat, minat, dan potensi. Nah, jadi itu tadi ya manfaat dari ekstrakurikuler, dapat menambah wawasan, menambah potensi, gitu ya. Terus menambah kecerdasan, meningkatkan kecerdasan, ya. Nah, itu menurut pendapat kelompok 3, informasi yang terdapat di dalam teks tanggapan yang sudah disimak ya. Nah, ada yang sama nggak dengan kelompok lain? Tidak ya, berbeda ya. Nah, berbeda. Nah, sekarang beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 sudah menyampaikan presentasinya. Sekarang Ibu mau dari kelompok Tio, kelompok 4 ya Tio. Silakan Tio maju ke depan. Ya. Kelompok Tio akan menyampaikan informasi poin yang ketiga. Apa dampak positif bagi peserta didik yang aktif dalam ekstrakurikuler? Nah, apa sih dampak positif bagi peserta didik dalam yang mengikuti ekstrakurikuler? Menurut kelompok 4, apa informasinya? Akan terampil berorganisasi, mengelola dan mengerjakan masalah sesuai Nah, siswa akan terampil berorganisasi, mengelola dan memecahkan masalah sesuai karakteristik yang digeluti menurut kelompok 4. Jadi di dalam informasi yang kalian kelompok 4 dapatkan, melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa akan terampil berorganisasi, mengelola dan memecahkan masalah. Ada yang sama? Gak ada. Ada. Beda semua pendapatnya ya, tapi semoga informasinya sama karena satu teks di situ ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4.
buka dulu hasilnya boleh. Nah, ini suaranya harus terdengar ya. Ya, yang akan disampaikan oleh kelompok 1 itu informasi pada poin yang ke-1. Yang pertama, silakan. Apa topik yang dibahas pada teks tanggapan kritis tersebut? Jawabannya adalah perbandingan antara ekstrakurikuler dan pelajaran tambahan. Nah, apa topik yang dibahas dalam teks tanggapan kritis tersebut? Menurut kelompok 1, di sini topik yang dipilih atau dibahas yaitu perbandingan antara ekstrakurikuler dan pelajaran tambahan. Nah, mungkin ini sama ya isinya dengan kelompok-kelompok lain karena di sini yang dibahas adalah perbandingan antara ekstrakurikuler dan pelajaran tambahan. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Nah, berikutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 akan menyampaikan informasi yang terdapat pada poin 5. Silakan. Perbedaan anak-anak di sekolah Valley kegiatannya lebih terkontrol dibandingkan dengan sekolah sebelumnya. Nah, informasi yang didapat oleh kelompok 2 ya, apa perbedaan anak-anak yang sekolah full day dan yang setengah hari? Nah, menurut kelompok 2, informasinya adalah anak-anak yang sekolah full day kegiatannya lebih terkontrol dibandingkan dengan yang sekolah setengah hari. Nah, kira-kira pendapatnya atau informasinya ada yang sama tidak dengan kelompok lain? Tidak. Oh, berarti kalian berbeda pendapat ya, tidak apa-apa. Tapi saya harap informasinya sama dengan yang ada di teks tadi. Ya, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dong. Yang belum tinggal satu lagi kelompok 6 ya. Iya, silakan kelompok 6. Ya. Kelompok 6, Ibu ingin kamu sampaikan pendapat pada poin 3. Poin 3 apa yang ditanyakan? Apa dampak positif bagi peserta didik yang aktif dalam ekstrakurikuler? Nah, apa dampak positif bagi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler? Apa tuh pendapatnya di situ dan infonya apa? Siswa akan terampil dalam berorganisasi, mengelola dan mengerjakan masalah sesuai karakteristik yang Oh ya. Jadi info yang didapat pada poin 3 nih menurut kelompok 6, siswa akan terampil dalam berorganisasi, terus mengelola ya, dan memecahkan masalah sesuai karakteristik yang digeluti. Nah, itu hampir sama tadi yang dibacakan oleh kelompok berapa tadi poin 3? Poin 3 oleh kelompok siapa? Kelompok 2. Kelompok 4. Ya, sama ya. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan kelompok 6. Beri tepuk tangan dulu. Nah, berikutnya kalian sudah isi semua ya. Walaupun tadi presentasinya hanya beberapa poin yang dipilih saja yang disampaikan. Kalau sudah semua, silahkan dikumpulkan yang KPD-nya. Kumpulkan.
Ya, tadi sudah kalian mengerjakan LKPD, jadi itu nilai kelompok ya. Ibu ingin mengulas kembali ya. Jadi apa saja tadi yang sudah dipelajari oleh kalian, menyimpulkan kembali tadi sudah disampaikan melalui tayangan ya, materi tentang teks tanggapan ya. Jadi materi teks tanggapan itu berupa pengertian. Tadi yang pertama pengertian teks tanggapan apa? Pengertian teks tanggapan coba. Teks tanggapan itu ya berisi suatu kritikan terhadap suatu permasalahan yang terjadi. nah, suatu kritikan pada permasalahan yang terjadi. Terus tadi ada ciri-ciri ya. Ciri-cirinya apa saja? Satu, berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, serta fakta dan alasan yang menguatkannya. Ya. Nah, jadi tadi ciri yang pertama berisi tanggapan mengenai suatu fenomena ya yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Lalu yang kedua cirinya apa tadi? Memiliki tiga struktur. Memiliki tiga struktur ya, ada evaluasi, deskripsi, dan pembahasan ulang. pembahasan ulang. Nah, itu tadi ya yang sudah kita bahas. Terus kalian sudah mengerjakan LKPD, mengumpulkan informasi yang terdapat pada teks ya, dan sudah berpresentasi perwakilan kelompok. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Nah baik, berikutnya Ibu akan memberikan penilaian pribadi nih ya. Evaluasi, Ibu akan bagikan soal evaluasi. Ini untuk masing-masing ya. Nanti kalian kerjakan. Bentuk soalnya pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Ibu akan bagikan ya. Sebentar. Nah ini ada soal evaluasi. Nanti Ibu bagikan perorangan, kalian kerjakan ya. Ini soal evaluasinya, silakan kalian kerjakan ya. Silakan dikerjakan soal evaluasinya ya. Ini kurang ya, sebentar.
Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Silakan dikoleksi pada ngomong. Jadi nah, ini tugas evaluasi nilainya nanti untuk nilai individu ya, nilai individu. Nanti yang tadi tugas kelompok berupa nilai tugas kelompok. Yang ini evaluasi untuk tugas evaluasi. Dari rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir, hampir berakhir. Ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan. Tidak ada. Tidak. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan lagi atau ditanyakan kembali, Ibu ingin merefleksi sedikit ya. Tadi sudah disimpulkan. Jadi pembelajaran teks tanggapan itu tadi kita sudah bahas tentang pengertian teks tanggapan ya, ciri-ciri, terus ada struktur teks tanggapan. Nah di dalamnya nanti akan bermanfaat untuk kalian di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya kalian sudah bisa membedakan antara kritik dan pujian ya. Kalau kritikan itu apa sih di dalamnya ya? Terus kalau pujian itu seperti apa? Nah kalau pujian mungkin sudah tidak asing, kalian sudah paham ya. Pujian itu berarti kalimat yang bersifat positif ya. Terus kalau kritikan itu fleksibel, bisa berupa pendapat positif atau pendapat yang negatif. Nah itu. Jadi mungkin hari ini pembelajaran hari ini cukup ya. Tio, ada yang mau ditanyakan Tio? Tidak, Bu. Jangan? Enggak, Bu. Tidak, udah paham ya? Nah, mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan. Nanti minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang akan Ibu sampaikan mengenai bagaimana kalian memberikan atau menuliskan teks tanggapan berupa saran, sanggahan, kritik dan pujian. Nah itu untuk materi minggu depan. Mungkin untuk hari ini cukup. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dulu. Siapa kan? Jagrab, usaha mulai.
kalian pulang, hati-hati di jalan ya, yang bawa